Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul KGF Chapter 2, yang masih bercerita tentang kehidupan seorang pria bernama Rocky yang diperankan oleh Yas, yang berhasil menguasai lahan tambang emas setelah membunuh pemiliknya yang kejam, yaitu Garuda di KGF Chapter 1. Namun kali ini Rocky memiliki musuh baru, yaitu pejabat pemerintah dan juga Adira yang diperankan oleh Sanjay Dutt yang terkenal kejam. Seperti apakah rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan flashback Rocky kecil yang bercita-cita ingin mengambil semua emas di dunia ini untuk ibunya. Dan kembali ke masa sekarang, Anan, seorang penulis buku tentang KGF dan pria yang menceritakan tentang kisah Rocky itu, tiba-tiba terserang stroke dan dilarikan ke rumah sakit. Pimpinan channel berita dan seorang jurnalis, yaitu Dipa, yang mewawancarainya saat itu pun kaget dan langsung pergi ke rumah sakit. Dan saat di rumah sakit, dokter pun mengatakan jika kondisinya sangat kritis. Anan hanya memiliki seorang kerabat, yaitu putranya Vijayendra yang juga datang ke sana. Dipa pun mendatangi Vijay dan memperkenalkan diri. Dipa mengatakan jika kemarin mereka mewawancarai ayahnya soal buku yang ditulis ayahnya itu. Namun ayahnya baru menceritakan setengah ceritanya saja. Dan rencananya hari ini Anan akan menyelesaikan ceritanya itu. Namun sepertinya cerita itu tidak akan pernah selesai, ucap Dipa. Namun Vijay mengatakan jika ayahnya bukanlah orang yang baik menurutnya, karena Vijay tidak pernah bertemu dengannya saat kecil dan baru melihatnya saat umur 25 tahun. Karena yang terpenting bagi ayahnya adalah ceritanya itu, yaitu kisah tentang KGF dan Rocky. Entah itu fakta atau cerita fiktif, yang pasti ayahnya hidup karena cerita itu. Lalu Vijay pun mengajak Dipa dan yang lainnya ke perpustakaan pribadi milik ayahnya. Saat di sana, petugas Dipa pun menemukan sebuah buku yang berjudul KGF Chapter 2. Dan cerita pun kembali berlanjut. Dimulai dengan seorang jurnalis yang artikelnya ditolak untuk dipublikasikan dan dibuat berita. Lalu agen polisi atau CBA yang sudah lama mempelajari tentang KGF masih belum mampu bertindak jauh. Sedangkan yang terjadi di KGF setelah kematian Garuda, orang-orang penting di sana pun berkumpul untuk membuat keputusan penting, yaitu menobatkan kakak Garuda, yaitu Virat, untuk melanjutkan kepemimpinan di KGF. Dan orang-orang penting itu antara lain adalah Rajendra Desai, Andrew, Guru Pandian, dan juga Kamal. Namun mereka seperti terheran ketika sampai saat melihat akan ada sambutan meriah di sana. Karena Virat tidak mungkin berani melakukan itu di hadapan mereka. Namun ternyata sambutan meriah itu bukan untuk Virat, melainkan untuk pria yang telah membunuh Garuda dan juga Virat itu sendiri, yaitu Rocky. Ternyata Rocky datang ke sana bukan hanya untuk membunuh Garuda, melainkan memerintah KGF. Ditambah, orang-orang yang teraniaya di sana terinspirasi dengan keberanian Rocky untuk melawan para penjaga yang menyerang Rocky. Sejak saat itulah, mereka menganggap Rocky sebagai raja mereka di KGF. Saat melihat Rocky yang datang ke sana, mereka pun kaget dan seperti tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Termasuk Rina, gadis yang disukai Rocky, dan putri dari Rajendra yang dipaksa datang ke sana oleh Rocky. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menentang itu. Dan mereka hanya bisa terpaksa menerima Rocky sebagai pemimpin mereka, kecuali Kamal yang memang dari awal membenci Rocky. Kamal pun marah dan berkata kasar pada Rocky. Rekan-rekannya pun mencoba menghentikannya, namun ia tidak menghiraukannya. Hingga akhirnya Rocky pun menembaknya yang membuatnya mati di sana. Melihat itu, tidak ada satupun dari mereka yang melawan dan hanya bisa terdiam. Kehidupan di tambang pun mulai berubah setelah Rocky memerintah.
ia pun membebaskan orang-orang di sana dari perbudakan, memberikan mereka pakaian, membangunkan rumah untuk mereka, dan mensejahterakan para pekerja di tambang. Dan untuk itulah orang-orang di sana rela mati untuk Rocky. Lalu Rocky pun mendatangi penjara bawah tanah dan menemui Vanaram, pimpinan pasukan dan orang kepercayaan Garuda. Rocky memintanya untuk bergabung dengannya untuk melatih dan memimpin pasukannya dan memulai kerajaan yang baru. Lalu Rocky pun membawanya keluar untuk melatih prajurit baru menembak. Namun saat melihatnya, orang-orang di sana kaget dan ketakutan. Namun Vanaram saat itu telah setuju bergabung dengan Rocky yang sedang membangun pasukan. Lalu Rocky pun memanggil dan mengumpulkan petingginya di tambang untuk melihat ia menghancurkan 9 tambang emas yang dari dulu disembunyikan, dan berencana untuk mengambil semua emas itu dalam 2 tahun ke depan. Dan karena tidak ada satupun pekerja yang ingin masuk ke dalam tambang karena trauma di masa lalu, Rocky pun akhirnya datang ke sana. Melihat Rocky di sana, orang-orang di sana pun langsung bersemangat kembali untuk memasuki tambang tanpa rasa takut. Lalu Vanaram akhirnya berhasil melatih pasukannya dan mengirim pasukan baru itu ke pos pemeriksaan pertama. Akhirnya kabar tentang pemimpin baru di KGF pun menyebar dari kantor CBI hingga ke pejabat pemerintah termasuk Sethi, bos dari Rocky dahulu di Bombay. Rajendra, Andrew, dan Sethi pun mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Rocky. Sedangkan di gudang penyimpanan emas, orang-orang di sana ketakutan saat melihat sebuah pedang yang terjatuh dari peti. Ketakutan mereka bukan tanpa alasan, karena pedang itu adalah pedang milik Adira, seorang yang ditakuti di tambang karena kekejamannya yang terinspirasi oleh klan Viking. Dan dia juga yang mempekerjakan paksa orang-orang di tambang dan membangun KGF dengan pedang dan kekejamannya. Pada malam hari, pos pemeriksaan pertama diserang dan semua penjaga dibunuh oleh sekumpulan orang yang dipimpin oleh Adira yang ternyata masih hidup dan kembali. Di tempat lain, Andrew memanggil Rajendra untuk bertemu dan membuat rencana untuk membuat Rocky keluar dari tempatnya, lalu membunuhnya. Dan cara untuk membuat Rocky keluar yaitu dengan cara menangkap Rina. Dan cara membuat Rina keluar dari tempat Rocky yaitu dengan kabar kematian ayahnya yaitu Rajendra sendiri. Dan Andrew pun lalu menembak dan membunuh Rajendra. Melihat kabar kematian Rajendra di TV, Rina pun langsung pergi dari tempat itu dengan mobil. Dan di tengah jalan, ia pun diikuti dan ditangkap oleh anak buah Adira yang memang sudah menunggunya. Rocky yang diberitahu kalau Rina keluar, langsung mengejarnya dengan mobil, hingga membawanya ke tempat Adira. Saat sampai, Rocky pun langsung diserang oleh anak buah Adira. Namun Rocky mampu mengalahkan mereka semua sendirian. Hingga Adira pun menembaknya yang membuat Rocky tidak bisa melawan lagi dan pingsan. Namun saat itu Adira melepasnya dan membiarkannya pulang. Hanya untuk membuat orang-orang di KGF tahu jika ia masih hidup dan akan kembali untuk mengambil pedang dan KGF. Orang-orang yang mengetahui Adira masih hidup pun kaget dan ketakutan. Setelah itu, upaya untuk menjatuhkan Rocky pun dilakukan. Sethi, mantan bos Rocky dulu, menghabisi semua orang-orang Rocky di bagian pantai barat. Sedangkan Adira memblokade semua jalur keluar masuk KGF, yang membuat Vanaram harus menutup pintu keluar KGF dan melarang orang-orang di sana untuk keluar dari KGF. Saat Rocky sadar dari komanya, ia pun ditelepon oleh Sethi. Sethi pun menghina Rocky di telepon karena merasa sudah menang dan merasa Rocky sudah tidak memiliki kekuatan lagi sekarang. Setelah itu, Rocky pun menelpon pamannya yang juga sedang diburu oleh Sethi untuk meminta bantuannya. Lalu Rocky membuat rencana untuk meninggalkan KGF dengan Rina dengan membawa banyak emas dan uang menggunakan helikopter dan jet pribadi.
Semua orang di sana mengira jika Rocky melarikan diri, namun tidak dengan Vanaram yang menyadari jika Rocky tidak melarikan diri, melainkan ia pergi menemui Inayat Khalil di Dubai. Assalamualaikum. Inayat Khalil juga adalah seorang pengusaha emas di pasar gelap dan ditakuti. Tujuan Rocky ke sana adalah untuk berbisnis dengannya. Rocky menawarkan kesepakatan yang menguntungkan Khalil, namun Khalil menolaknya karena merasa Rocky telah jatuh dan tidak lagi memiliki kekuatan. Namun Rocky mendengar penolakan itu, Rocky justru bertanya tentang senjata yang dipegang oleh anak buah Khalil yang diberi nama Kalashnikov. Rocky pun meminjam untuk memegang senjata itu dan diizinkan oleh Khalil. Di tempat lain, paman Rocky dan anak buahnya membuntuti anak buah Seti yang sudah bekerja sama dengan Khalil, lalu membunuh mereka semua di berbagai tempat, sesuai dengan permintaan Rocky. Seti yang panik mendapat kabar itu, langsung menghubungi Khalil dan memberitahunya. Khalil pun kaget dan ketakutan mendapat kabar itu, ditambah dengan Rocky yang menodongnya dengan senjata Kalashnikov. Karena terdesak, Khalil pun akhirnya terpaksa menerima tawaran Rocky. Setelah itu, Rocky membawa beberapa truk keluar dari KGF ke tempat Adira. Dan truk yang dibawa itu ternyata berisikan senjata Kalashnikov yang ia beli dari Khalil. Rocky pun langsung menyerang dan menembaki Adira dan anak buahnya secara brutal, yang membuat Adira tertembak di dadanya. Dan Rocky pun memotong tangan anak buah Adira yang menculik Rina pada saat itu. Namun saat itu Rocky melepaskan Adira dan tidak membunuhnya. Setelah itu, Rocky pun mendatangi Seti di markasnya. Seti yang ketakutan memohon pada Rocky agar tidak membunuhnya. Namun pengkhianatannya membuat Rocky harus membunuhnya. Dan bisnisnya pun kembali berjalan normal. Lalu scene pun berlanjut ke 3 tahun setelah itu, di mana tahun itu adalah tahun pemilu, dan Ramika Singh terpilih sebagai Perdana Menteri India pada saat itu. Ramika adalah sosok yang tegas dan diktator, dan tidak takut pada ancaman apapun. Lalu Raghavan, pimpinan CBI, mendatangi Ramika untuk membahas masalah KGF. Karena menurutnya, Ramika adalah harapan untuk menghentikan Rocky dan KGF yang sudah dipelajarinya selama 25 tahun. Di ruang kerja Ramika, Raghavan pun menjelaskan tentang Rocky yang tidak pernah terlihat, namun namanya dikenal di mana-mana. Ia memiliki banyak pesawat dan ratusan kapal dan menguasai semua pelabuhan, dan memiliki akses ke semua toko perhiasan terbesar di negara itu. Namun tidak ada satupun orang luar yang mengetahui apa yang dilakukannya di KGF, hingga ia bisa menjadi seperti sekarang dan menguasai beberapa daerah. Karena bukan hanya jalan darat saja, bahkan penerbangan komersil pun dilarang terbang di atas KGF. Namun Raghavan baru-baru saja menerima foto dari jet angkatan udara saat melakukan latihan di atas KGF. Dan foto itu benar-benar membuat Ramika dan orang-orang di sana terkejut dengan apa yang mereka lihat. Karena KGF telah berubah dari tanah kosong, berubah menjadi bangunan industri yang sangat besar dan kuat di tangan Rocky. Lalu seorang jurnalis yang artikelnya ditolak di awal cerita mencoba menyamar sebagai pekerja di KGF, namun tertangkap saat sedang mengambil gambar secara sembunyi-sembunyi. Lalu ia pun dibawa ke hadapan Rocky. Dalam keadaan ketakutan saat ditodong senjata, Rocky pun memfotonya. Dan foto itu dimiliki oleh Anand saat anaknya tidak sengaja menemukan foto itu di ruangannya. Namun Rocky justru membiarkan jurnalis itu untuk mengambil gambar sesukanya dan menulis tentang apa yang dialaminya secara langsung. Karena Rocky menyuruh jurnalis itu untuk mengikutinya kemanapun ia pergi. Lalu Ramika yang setelah melihat foto KGF langsung mengeluarkan perintah untuk menemukan gudang mereka dan menangkap seluruh rekan-rekan Rocky, dan memberikan Raghuvan kewenangan penuh untuk menangkap Rocky.
Polisi dan CBI pun langsung melakukan penyergapan ke beberapa tempat. Namun semua penyergapan itu gagal karena informasinya sudah lebih dulu bocor, yang membuat Raguvan marah besar. Namun di gudang terakhir, polisi menemukan satu keping emas yang jatuh dan tertinggal. Dan saat Rocky sedang transaksi senjata, lalu anak buahnya pun datang dan memberitahukan jika satu keping emas telah dibawa oleh polisi. Mendengar itu, Rocky pun marah dan langsung mendatangi kantor polisi yang menyita emasnya itu. Saat ia sampai, tidak ada satupun yang mengenalinya. Namun saat anak penjual teh menyebut namanya, semua polisi di sana pun kaget dan ketakutan. Rocky boy na சொல்லுவாங்க sir. Salam Rocky boy. Rocky tidak berbicara satu kata pun, hanya memberi isyarat agar mereka mengembalikan emasnya. Dan saat mereka mengembalikan emasnya, Rocky langsung keluar dari tempat itu. Namun bukannya pulang, ia justru hanya memarkirkan mobilnya dan mengeluarkan sebuah mesin gun dan menembaki kantor itu secara brutal, yang membuat polisi di sana berlarian dan bersembunyi. Kantor itu hancur lebur dan terbakar. Namun surat kabar memberitakan jika kantor itu terbakar karena korsleting listrik. Ramika yang mengetahui kejadian itu dari Raguvan pun murka. Dan saat diwawancarai di TV, Ramika pun memamerkan kekuatan militer mereka dan mengancam akan menghancurkan siapapun yang mengancam kedaulatannya. Rocky yang menonton itu di TV sangat sadar jika ancaman itu ditunjukkan kepadanya. Namun ancaman itu justru seperti menambah bahan bakar ke dalam api. Rocky langsung bertindak dengan memblokir seluruh pengiriman dan menutup seluruh akses pasar gelap, dan menimbun seluruh emasnya sendiri. Andrew yang mendengar kabar itu langsung mendatangi Adira dan meminta Adira untuk segera bertindak. Namun itu tidaklah mudah dengan penjagaan ketat dari Vanaram dan pasukannya yang tidak akan membiarkan siapapun mendekati Rocky. Dan juga tidak mudah untuk masuk ke sana karena kedua pintu masuknya dijaga dengan sangat ketat. Namun Adira mengetahui jika ada jalan terowongan tambang di KGF. Namun ia tidak mengetahui pintu masuk ke sana. Dan ia pun memerintahkan Andrew untuk menemukan jalan ke terowongan itu. Sedangkan CBI berhasil menemukan transaksi keuangan Rocky. Mereka pun langsung mendatangi Ramika dan memberitahukannya. Ramika pun memerintahkan Raguvan untuk menemukan bukti yang berkaitan dengan Rocky untuk mengajukan tuntutan padanya dan menangkapnya. Namun Rocky yang mengetahui itu justru langsung pergi ke Delhi untuk bertemu dengan Ramika di kantornya, yang membuat para pejabat di sana terkejut karena baru pertama kali melihat wajah Rocky. Kedatangan Rocky ke sana justru untuk mengajukan tuntutan untuk dirinya sendiri atas keterlibatannya dalam penambangan ilegal dan juga pencucian uang. Dan ia pun bahkan membawa detail catatannya dan meminta mereka untuk menangkapnya. Namun tiba-tiba beberapa pejabat di sana mendatangi mereka dan meminta agar Ramika menolak tuntutannya. Dan alasannya ternyata mereka pun terlibat dalam pencucian uang itu. Bahkan 200 anggota partai mereka pun terlibat di dalamnya. Hal itu benar-benar membuat Ramika terkejut dengan pernyataan mereka, yang membuatnya tidak bisa berbuat apapun pada Rocky. Setelah itu, Rocky justru mencabut tuntutannya sendiri dan meminta Ramika untuk menjadikan Guru Pandian sebagai Menteri Persatuan. Sebelum Rocky pergi, Ramika pun mengancam akan menghancurkannya suatu saat nanti. Namun Rocky justru menerima ancaman itu dengan senang hati. Sedangkan Andrew dan Adira berhasil menemukan jalan menuju terowongan yang mengarah langsung ke KGF. Adira pun langsung menggali tempat itu dan membawa masuk semua pasukannya menuju KGF. Dan keesokan harinya, saat Rocky bersama pamannya di tambang, tiba-tiba Rina datang ke sana. Dan di saat yang bersamaan, anak buah Adira langsung menyerang para penjaga di KGF. Dan Adira langsung melepaskan tembakan ke arah Rocky. Namun justru mengenai Rina, yang membuatnya terjatuh dan meninggal di tempat.
Rocky yang melihat kekasihnya tewas di depan matanya pun murka dan langsung menyerang anak buah Adira dengan membabi buta. Setelah itu dia pun langsung menyerang Adira dan terlibat perkelahian dengannya. Namun Rocky justru dibuat babak belur hingga terjatuh di pasir. Dan saat Adira ingin membunuhnya, Rocky justru bangkit sambil memegang palu di tangannya dan langsung memukul pedang Adira hingga patah. Dan Rocky seperti mendapatkan kekuatan baru pun langsung menghajar Adira bertubi-tubi hingga membunuhnya. Begitu pula dengan Andrew yang akhirnya mati di tangan Vanaram. Dan ketika Rocky mengetahui jika Adira berhasil masuk lewat jalur terowongan, Rocky pun langsung pergi dan tujuannya adalah menuju kantor Perdana Menteri, di mana Ramika saat itu sedang memimpin rapat. Rocky pun langsung masuk ke dalam kantor dengan membawa senjata dan langsung masuk ke ruangan sidang dan langsung menodongkan senjata ke arah guru Pandian yang ada di belakang Ramika. Dan ternyata dalang di balik penyerangan itu adalah guru Pandian. Karena ialah yang sebenarnya memanggil Adira dan menunjukkan jalan menuju terowongan itu. Ia juga yang sebenarnya mengirim Rocky untuk membunuh Garuda demi mencapai ambisinya yaitu menguasai KGF. Rocky pun langsung menembaknya di hadapan Ramika hingga pelurunya habis. Guru Pandian pun meninggal di tempat. Ramika yang ada di sana hanya bisa terdiam ketika melihat kejadian itu. Namun di dalam surat kabar menuliskan jika guru Pandian meninggal karena serangan jantung. Setelah insiden itu, Ramika pun menandatangani surat perintah hukuman mati untuk Rocky dan menghapus namanya dari lembaran sejarah agar tidak ada seorang pun yang membaca atau menulis tentangnya. Dan Ramika pun mengerahkan tentaranya untuk mengevakuasi semua orang yang ada di KGF dan menyerbu kediaman Rocky untuk menangkapnya hidup atau mati. Namun saat mereka masuk ke dalam kamarnya, ternyata Rocky sudah tidak ada di sana. Dan juga tidak ada jejak keberadaan emas di sana. Namun tiba-tiba mereka mendapat kabar dari angkatan laut mereka jika Rocky berada di Samudra Hindia. Setelah mereka mendapat fax darinya. Ternyata Rocky membawa semua emas itu ke dalam kapal. Rocky tidak berencana melarikan diri. Ia justru mengarahkan kapalnya menuju kapal Angkatan Laut India. Namun sebelum itu, ia juga mengirim fax yang sama ke Angkatan Laut Amerika dan Indonesia. Dan kapal mereka juga menuju ke arah Rocky. Dan di waktu yang sama, Angkatan Udara India menerbangkan pesawat tempur mereka menuju KGF dan menunggu perintah dari Ramika untuk menjatuhkan bom di sana. Karena Rocky yang tidak menghiraukan peringatan dari Angkatan Laut India untuk menyerah dan mematikan mesin kapalnya berkali-kali, ditambah Angkatan Laut Indonesia dan Amerika semakin mendekat, mereka pun akhirnya melepaskan tembakan ke arah kapal Rocky, bersamaan dengan Angkatan Udara yang menjatuhkan bom ke tambang KGF, yang membuat KGF hancur lebur. Begitupun dengan Rocky yang tenggelam bersama emasnya ke dalam lautan. Dan satu-satunya orang yang mencatat dan menulis kejadian itu adalah sang jurnalis yang tak lain adalah Anan, si penulis buku tentang Rocky dan KGF. Dan ternyata kisah tentang Rocky dan KGF itu adalah kisah yang ia alami secara langsung. Anan muda pun berjanji akan menuliskan buku tentang Rocky agar dunia tahu tentangnya. Di akhir film, Ramika pun kedatangan CIA Amerika dengan membawa dokumen yang ditandatangani oleh Direktur CIA untuk ekstradisi penjahat bernama Rocky. Karena selama beberapa tahun, Rocky telah melakukan kejahatan di 16 negara termasuk Amerika dan Indonesia. Itulah alasan Amerika dan Indonesia juga mengejarnya saat di Samudra Hindia. Lalu petugas dari DIPA pun kembali menemukan sebuah buku di ruangan Anan yang berjudul KGF Chapter 3 dan film pun selesai. Ya, sepertinya film ini akan berlanjut ke chapter 3. Jika kalian ingin menonton film fullnya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.